Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika materi logaritma. Baik, langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu mari mengingat. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai dengan A sebanyak N faktor. Nah, sebelum memahami materi logaritma, perhatikan kembali sifat-sifat yang berlaku pada eksponen, karena hal ini saling terkait. Selanjutnya yaitu definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0, A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Hal ini merupakan keterkaitan antara eksponen dan logaritma, di mana logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Selanjutnya, A di sini dinamakan basis logaritma atau bilangan pokok logaritma dengan A lebih dari 0, A kurang dari 1 atau A lebih dari 1, A tidak sama dengan 1, dan A lebih dari 0. B dinamakan numerus yaitu bilangan yang dicari logaritmanya dengan syarat B lebih dari 0. Dan B dinamakan hasil logaritma, nilainya bisa negatif, 0, ataupun positif. Selanjutnya yaitu perbedaan eksponen dan logaritma. Akan disajikan sebuah tabel contoh dari bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Di sini pada bentuk eksponen ada 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/25. Sedangkan bentuk logaritmanya menjadi 5 log 1/25 sama dengan negatif 2. Selanjutnya 7 pangkat 0 sama dengan 1. Bentuk logaritmanya menjadi 7 log 1 sama dengan 0. Selanjutnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dan bentuk logaritmanya menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Selanjutnya sifat dasar logaritma, misalkan A dan N bilangan real A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka untuk sifat yang pertama A log 1 sama dengan 0, sifat yang kedua A log A sama dengan 1, dan sifat yang ketiga A log A pangkat N sama dengan N. Selanjutnya yaitu sifat operasi logaritma. Misalkan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, dan N adalah bilangan real, maka sifat yang pertama A log dalam kurung B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Sifat yang kedua A log dalam kurung B per C sama dengan A log dikurang A log C. Sifat yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Sifat yang keempat, A log B sama dengan M log B per M log A sama dengan 1 per B log A. Sifat yang kelima, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sifat yang keenam, log B pangkat N sama dengan N per M dikali dalam kurung A log B. Yang ketujuh, A pangkat A log B sama dengan B. Selanjutnya yaitu contoh soal logaritma. Sederhanakan bentuk logaritma berikut. 2 log 16 ditambah 2 log 8. Dengan menggunakan sifat operasi logaritma, maka 2 log 16 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log dalam kurung 16 dikali 8. Sehingga menjadi 2 log 128, di mana 128 adalah hasil kali dari 16 dikali 8. Selanjutnya menjadi 2 log 2 pangkat 7. Nah, 128 apabila diubah menjadi bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 7. Kemudian dengan sifat dasar logaritma, maka menjadi 7 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 sifat dasar logaritma di mana A log A sama dengan 1.
menjadi 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi 2 log 16 ditambah 2 log 8 sama dengan 7. Sekian penjelasan materi logaritma hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.